Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, welcome back to my channel, Siska Yunitias Retnaulandari. Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Ya, semoga senantiasa dalam kondisi sehat ya, dan juga tetap semangat untuk belajar soal-soal UP, PPG ya teman-teman. Nah, di sini aku mau share lagi bedah soal untuk UP, PPG. Ini berdasarkan kisi-kisi dan juga pengalaman aku ya pas di UP, PPG. Nah, tapi sebelumnya teman-teman, silakan buat teman-teman yang belum klik tombol subscribe untuk klik terlebih dahulu dan juga aktifkan loncengnya agar selalu mendapatkan notif dari aku ya teman-teman. Dan di sini nanti aku mau share, kita bahas ya, kita diskusi sekitar 20 soal terlebih dahulu ya. Nah, semoga nanti dari penjelasan aku bisa lebih jelas, detail, dan juga bisa menambah wawasan teman-teman semuanya sehingga lolos di ujian pengetahuan PPG ya. Dan buat teman-teman yang sudah senantiasa setia mengikuti channel YouTube aku, terima kasih banget. Semoga teman-teman semuanya sukses di UP PPG tahun 2022 dan juga nanti bagi teman-teman yang tahun 2023 juga lancar semuanya ya. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan soal nomor 1 ya. Nah, ini soalnya lumayan panjang sekali ya teman-teman. Tapi tenang saja, kita harus jeli untuk ini ya, mencari keyword. Seperti yang saya sampaikan berkali-kali ya, kita harus fokus ke keyword. Nah, di sini badut merupakan ikon yang lucu dan humoris bagi sebagian orang, namun tidak bagi Ririn. Ia ketakutan. Nah, kita garis bawahi ya, setiap kali melihat badut. Baginya, badut merupakan sosok yang menyeramkan dan menakutkan. Setiap kali melihat badut, ia lari ketakutan. Hal ini ditambah lagi dengan adegan dari beberapa film horor yang menampilkan badut sebagai tokoh antagonis ya, yang membuat Ririn tambah mengalami kecemasan. Nah, ini perasaan-perasaannya. Nah, ketika Ririn berkonseling dengan konselor mengenai kondisi yang dialaminya, maka konselor sudah mencoba merestrukturisasi kognitif. Maka teknik konseling untuk sesi lanjutan dengan menggunakan pendekatan kognitif behavior therapy yang tepat. Nah, dalam ini ya, kognitif terapi, kondisi ini yang dialami oleh Ririn ya tadi, dengan perasaan ketakutan, kecemasan karena masalah ini tadi ya, badut gitu. Ini kita harus teknik sesi lanjutannya itu seperti apa yang tepat? Apakah A, di sini throat stopping. Di sini sudah saya berikan penjelasan sekalian ya, throat stopping itu apa? Yaitu teknik yang digunakan saat proses konseling untuk mengatasi pikiran yang negatif yang dapat membuat masalah dengan mengubah kepada pikiran yang netral, positif, dan tegas. Nah, kemudian yang B, relaksasi. Di sini proses merilekskan ya otot-otot yang mengalami ketegangan atau mengendorkan otot-otot tubuh dan pikiran agar tercapai kondisi yang nyaman atau berada pada gelombang otak antara alfa sampai theta. Nah, kemudian yang C di sini ada instruksi diri. Jadi cara untuk individu mengajarkan pada diri mereka sendiri menangani secara efektif terhadap situasi yang sulit bagi diri individu tersebut. Nah, kemudian ada latihan asertif. Di sini latihan keterampilan yang dapat membantu seseorang berperilaku asertif, di mana perilaku asertif itu merupakan perilaku antara perorangan atau interpersonal, hubungan dengan dirinya sendiri dengan orang lain yang melibatkan aspek dari kejujuran dan juga keterbukaan pikiran maupun perasaan. Nah, dan yang E di sini adalah desensitisasi sistematis. Ini adalah terapi yang efektif dalam menurunkan rasa takut ataupun cemas yang mengganggu. Nah, ini yang mana teman-teman? Untuk permasalahan yang dihadapi oleh
ririn. Berarti jawabannya adalah desensitisasi sistematis, karena terapi yang efektif dalam menurunkan rasa takut ataupun kecemasan yang mengganggu. Dan ini merupakan salah satu teknik juga yang berada di cognitive behavior terapi ya teman-teman. Nah, ini yang E. Oke, kita lanjutkan. Nah, remaja cenderung memiliki gambar tubuh yang negatif. Nah, dalam rangka memberikan informasi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi gambaran tubuh positif, dipilihlah media yang dapat ditempel dan ini ya, di mading ya, majalah dini sekolah. Media yang dapat dibuat oleh guru adalah, nah ini nih, ini kan berarti kita harus nyari dari pilihan ini yang bisa ditempel di mading itu apa, gitu kan teman-teman. Otomatis apa? Booklet enggak ya? Buku cerita enggak? Teks enggak? Komik enggak? Berarti adalah poster. Dah gampang ya, kita lanjut aja. Nah, di sini berikut ini adalah hasil asesmen kebutuhan dan perkembangan peserta didik kelas 8 di SMP Mawar Melati. Nah, kita ini lewati aja nih, kalau saya ya. Ini saya lewati aja, nggak usah dibaca dulu, langsung ke sini. Berdasarkan data di atas, perkembangan normal. Nah, ini yang ditanyakan adalah perkembangan normal yang dialami oleh peserta didik ditunjukkan yang mana. Baru kita baca ke sini. Ini 75% siswa rajin ke sekolah untuk dapat berhasil dan membuat orang tua bahagia. Nah, ini normal atau enggak nih? Normal nggak ya? Nah, di sini berarti kan normalnya gitu ya. Nah, kemudian 25% siswa rajin ke sekolah karena ingin berkumpul dan bertemu dengan teman-temannya saja. Ini enggak ya. Kemudian 40% siswa bergaul dengan orang tua, canggung ya, membangun relasi dengan sebaya dan rentan menjadi korban bullying. Atau di sini 60% siswa memiliki ikatan yang kuat kepada kelompok sebaya, baik itu rekan kelas ataupun berkelompok atau grup bermain. Nah, ini yang mana teman-teman? Ini kalau ini tadi ya, coba kita ulang lagi. 40% siswa bergaul dengan orang tua. Untuk masa-masa remaja sih sudah tidak ini ya, terlalu dekat dengan orang tua. Kemudian tidak canggung harusnya untuk membangun relasi dengan orang tua ya. Ini malah di sini canggung kan, berarti kan enggak. Nah, berarti ini nih 60% siswa memiliki ikatan yang kuat kepada teman sebayanya. Beda halnya ketika anak-anak usia TK, SD itu masih dekat dengan orang tua. Kalau sudah masuki masa ini SMP, dia sudah akan lebih ke teman sebayanya. Berarti nomor 1 dan nomor 4. Nah, ini yang C ya, teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, ini kemarin soal yang kurang lengkap. Ternyata lengkapnya seperti ini, teman-teman. Survei PISA terhadap 500.000 siswa Indonesia menunjukkan skor matematika siswa Indonesia berada di peringkat 7 dari bawah 73 dengan skor rata-rata 379. Bentuk layanan tidak langsung. Ini langsung menjadi keyword yang dapat diinisiasi oleh guru BK untuk merespon kondisi tersebut adalah, nah, apakah melakukan layanan konseling dan perencanaan individual untuk peningkatan motivasi belajar matematika siswa? Kemudian apakah memotivasi siswa melalui poster dan publikasi berkolaborasi dengan guru matematika? Ataukah menyiapkan program bersama lembaga bimbingan belajar terpercaya guna meningkatkan motivasi belajar siswa? Atau melakukan survei kerjasama dengan guru matematika untuk mengetahui hambatan pemahaman matematika, atau menyelenggarakan koordinasi dengan komite atau orang tua siswa untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Nah, di sini otomatis kita karena ada bentuk layanan yang tidak langsung, artinya kita tidak langsung menangani ke siswa. Kalau ini layanan konseling, ini kan berarti langsung nantinya. Nah, ya kan? Terus kalau ini menyiapkan program bersama lembaga bimbingan belajar, ini juga sebenarnya ini ya,
untuk meningkatkan motivasi. Ini layanan yang ya bisa dibilang kerjasama, layanan kerjasama. Nah, kita di sini bisa menggunakan ini yang B, memotivasi siswa melalui poster, ini kan tidak langsung dan dipublikasikan, tapi kita kerjasama dengan guru matematika yang jauh lebih paham terhadap bidang matematika ini ya, yang dipermasalahkan gitu kan. Oke, kita lanjut aja ya. Nah, Arga kelas ini sebuah SMA sangat kesal menerima rapot semester yang berisi 6 mata pelajaran mendapatkan nilai 5. Dia itu sangat kesal banget. Nah, kemudian di bawah ada lagi nih, di bawah nilai KKM juga. Arga menghubungi guru dan marah-marah kepada semua guru yang memberi dia nilai jelek. Sesampainya di rumah, Arga juga marah pada ayahnya yang tidak mampu membelikan motor besar. Dari kacamata pendekatan psikoanalisa, nah ini kita fokus ke psikoanalisa, masalah Arga ini apa gitu? Apakah A, rasionalisasi dengan membuat alasan yang tampak masuk akal penyebab nilai buruk Arga, ataukah displacement? Ini biasanya melemparkan kesalahan diri pada orang lain. Kalau ini tadi sih dia displacementnya nggak ke orang lain sih ya. Kalau di sini kata melemparkan kesalahan kepada orang lain tuh gini, ketika kita punya masalah sama ini ya teman kita si A, tapi kita melemparkannya ke si B, nah itu displacement. Tapi kalau ini kan enggak, ini tadi langsung ke guru-gurunya, langsung ke orang tuanya gitu kan. Nah, kemudian untuk agresi, keberanian Arga marah-marah kepada guru dan orang tua. Kalau agresi ini tidak ada dalam pendekatan psikoanalisa. Halusinasi juga tidak ada dalam pendekatan psikoanalisa. Otomatis ini udah enggak, ini tuh enggak. Nah, antara tiga ini masih masuk kategori dalam pendekatan psikoanalisa. Ada rasionalisasi, displacement, dan regresi. Kalau regresi kan dimana Arga ini marah-marah seperti anak kecil kepada guru dan ayahnya. Tapi kan ini enggak kan, maksudnya regresi ini artinya tidak sesuai dengan usianya gitu ya. Ini tadi kan dia sudah siswa kelas 10. Nah, kalau marah-marah seperti anak kecil ini kan biasanya usianya di usia SD kan biasanya ya. Nah, jadi di sini jawabannya adalah A ya, rasionalisasi. Dia ingin kesalahannya itu seolah-olah membuat alasan yang tampak masuk akal penyebab nilai buruknya itu dikarenakan tidak dibelikan motor oleh ayahnya sehingga nilainya buruk. Nah, akhirnya dia marahlah di situ. Gitu. Oke, kita lanjut. Berdasarkan hasil evaluasi, didapatkan data bahwa bimbingan klasikal dalam pengembangan karir siswa telah berhasil. Untuk pengembangan program berikutnya, apa yang didapatkan ini yang dapat dilakukan oleh guru BK gitu kan. Nah, berarti kita harus melakukan apa ketika di sini terdapat ini ya keyword bimbingan klasikal kita itu dalam pengembangan karir itu telah berhasil. Berarti apakah A menyelenggarakan program pengembangan profesional berupa penelitian tindakan, ataukah mengembangkan modul yang dapat digunakan sebagai pengayaan program bimbingan klasikal? Ini pengayaan ya. Kalau ini pengayaan saya rasa tidak ya. Kemudian menyelenggarakan program kolaboratif sebagai pemantapan program bimbingan klasikal, atau menyelenggarakan bimbingan kelompok, ini kata kuncinya bimbingan kelompok, sebagai pemantapan program bimbingan klasikal, atau menyelenggarakan konseling kelompok, kalau ini program kolaboratif. Perbedaannya di sini teman-teman. Kalau yang ini program pengembangan profesional. Jadi kita semacam ingin melakukan penelitian tindakan kelas, padahal ini sudah berhasil gitu kan. Berarti yang kita butuhkan untuk menindaklanjuti dari layanan bimbingan klasikal ini, kita terkait dengan karir, kita harus menyelenggarakan program kolaboratif sebagai pemantapan program bimbingan klasikal. Nah, sini yang C. Oke, kita lanjut ya. Nah, sejak awal menjadi mahasiswa,
Bima berkeyakinan bahwa dia harus menjadi mahasiswa yang sempurna. Suatu ketika hasil ujian Bima di bawah 100 dan membuatnya berpikir bahwa dia adalah mahasiswa yang bodoh. Hal ini membuat dia malas untuk berangkat kuliah, tidak ingin mengerjakan tugas, dan seterusnya. Untuk membantu Bima, pendekatan konseling yang tepat apa? Apakah menggunakan ini analisis, SFBC fokus pada solusi, naratif terapi berarti fokus kepada narasi sebuah cerita-cerita, RIBT rasional dan irasional, ataukah person center pandangan dasar tentang manusia, yaitu bahwa pada dasarnya manusia itu bersifat positif, makhluk yang optimis, penuh harapan, aktif, bertanggung jawab, memiliki potensi kreatif bebas, tidak terikat oleh belenggu masa lalu, dan berorientasi ke masa yang akan datang, dan selalu berusaha untuk melakukan self-fulfillment. Nah, memenuhi kebutuhan dirinya sendiri untuk bisa beraktualisasi diri. Jadi kalau di sini tadi kan sebenarnya sekilas cerita tentang permasalahannya Bima ini adalah masa-masa di mana dia itu ingin beraktualisasi gitu. Jadi jawabannya adalah E ya. Oke, jawabannya E. Kita lanjut saja ya. Nah, Alex adalah siswa kelas 10 di sebuah SMK, memiliki prestasi akademik rata-rata dan kemampuan seni peran dalam ekstra teater tergolong kurang baik. Alex jarang diberikan kesempatan bermain dalam pentas seni, kemudian yang dikompetisikan gitu. Alex merasa kecewa karena pelatih seharusnya memberi kesempatan pada setiap pemain untuk pentas. Alex pun berpikir bahwa semua orang memandang rendah dirinya. Nah, berdasarkan deskripsi tersebut, jika dianalisis pendekatan rasional emotif, maka inti, ini yang ditanyakan adalah inti permasalahannya ya. Nah, apakah A. Pelatih seharusnya memberi kesempatan pada setiap pemain untuk tampil dalam pentas seni? Ini bukan masalahnya ya. Kemudian setiap kompetisi, Alex jarang diberikan kesempatan bermain. Apakah ini juga permasalahannya? Oke, kemudian pelatih menyadari bahwa kemampuan seni Alex relatif kurang baik. Apakah ini? Tidak ya. Alex kecewa karena jarang tampil bermain peran ketika mengikuti kompetisi, atau Alex pun berpikir bahwa semua orang memandang rendah dirinya. Nah, ini kan masalahnya adalah rasional. Jadi kita cari dalam multiple choice ini mana kalimat yang kurang rasional atau irasional gitu ya. Kalau yang irasional ya ini, Alex pun berpikir bahwa semua orang memandang rendah dirinya. Ini udah irasional maksudnya. Jadi jawabannya yang E. Karena rasional emotif, kita berbicara tentang rasional dan irasional belief. Dan di sini yang ditanyakan adalah inti permasalahannya. Jadi hati-hati ya teman-teman dalam memilih jawaban-jawaban yang kadang ini kayaknya iya deh gitu ya, yang ini inti masalah nih gitu, jarang diberikan kesempatan bermain. Tapi masalahnya ini tuh bukan kalimat irasional. Nah, sedangkan yang Alex kecewa karena jarang tampil bermain peran ketika mengikuti kompetisi pun juga bukan irasional kan. Yang paling irasional adalah Alex berpikir bahwa semua orang memandang dirinya rendah gitu, rendah. Nah, di sini ya. Ini sudah irrational belief yang dimana kita harus membantu dia untuk bisa rasional nantinya. Oke, kita lanjut ya. Pak Arya adalah seorang guru BK di sebuah SMK. Pak Arya perlu menguasai berbagai alat asesmen dengan jenis tes maupun non-tes dalam layanan BK. Pak Arya ingin mengukur kemampuan mengatur diri pada siswanya. Alat ukur non-tes yang dapat dikembangkan oleh Pak Arya. Jadi di sini yang ditanyakan adalah alat ukur tapi yang non-tes ya, bukan tes. Dan di sini tujuannya untuk apa? Mengukur kemampuan mengatur diri. Mengatur diri siswanya. Kalau ini ada skala self-confidence. Nah, ini bukan. Kalau self-confidence itu kan untuk mengetahui skala kepercayaan diri.
Nah, terus kalau pedoman wawancara, bagaimana? Ini non-tes atau bukan? Nah, pedoman observasi, skala psikologis, atau angket self-regulate. Nah, kalau di sini mengukur kemampuan mengatur diri, arti dari self-regulate itu sendiri adalah regulasi diri, semacam ya mengatur kemampuan diri, seperti itu ya. Jadi jawabannya adalah yang B ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Malang tidak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Begitu pula yang dialami oleh Roni yang harus menelan pil pahit atas kegagalannya dalam seleksi beasiswa unggulan di sekolah. Hal ini Roni rasakan menjadi sebuah hal yang memalukan citra dirinya, karena selama ini ia memantaskan diri sebagai siswa teladan yang memiliki predikat unggul. Nah, dalam setiap ranking atau kejuaraan yang ia ikuti. Pada fase ini sebenarnya apa yang dirasakan oleh Roni bisa jadi tak wajar dalam perspektif konseling non-direktif. Nah, karena apa? Di sini sudah saya berikan penjelasan terkait dengan konseling non-direktif di mana adanya ideal self diri klien yang kurang ideal dengan aktual self diri klien yang sesuai kenyataan yang sebenarnya. Nah, apakah di sini ya jawabannya A misalnya individu yang berfungsi seutuhnya, atau B pengalaman subjektif akan mendasari bagaimana orang berperilaku, atau C tuntutan untuk menjadi orang yang sempurna dan bertanggung jawab, atau D Roni meyakini seseorang perlu memiliki kompetensi yang sempurna, ataukah penghargaan diri didapatkan hanya karena menjaga konsep unggul. Jadi di sini ada beberapa keyword. Keyword yang pertama adanya kegagalan dalam seleksi beasiswa unggulan di sekolah. Hal itu membuatnya dia malu, citra dirinya merasa yang biasanya unggul menjadi tidak unggul lagi di sekolahnya. Nah, ini pun dikaitkan dengan konseling non-direktif. Ya, sebenarnya apa yang dirasakan oleh Roni? Nah, apa yang dirasakan oleh Roni? Di sini yang dirasakan adalah merasa bahwa penghargaan diri didapatkan hanya karena menjaga konsep unggul. Jadi jawabannya yang E ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Hasil asesmen menunjukkan bahwa 85% siswa kelas 12 belum memiliki rencana studi lanjut atau karir setelah lulus. Padahal hampir 90% siswa kelas 12 menyampaikan ingin lanjut ke perguruan tinggi, tetapi kesulitan menentukan jurusan, jadi dia bingung dengan jurusannya. Bu Tasya sebagai guru BK merancang layanan bimbingan lintas kelas agar siswa dapat berbagi informasi tentang berbagai jurusan di perguruan tinggi dan prospek pekerjaannya. Nah, di sini tujuan layanan yang diberikan Bu Tasya adalah apakah A. Siswa dapat menilai karakteristik pribadinya untuk menyusun perencanaan karir, ataukah B. Siswa mampu merencanakan tindakan untuk mencapai, atau siswa mampu memahami sampai tahap pemahaman tahapan dalam merencanakan karir, atau nantinya siswa dapat menimbang pendidikan yang relevan dengan target karir, ataukah siswa mampu mengatasi kebingungan tentang rencana studi lanjut. Jelas sekali bahwa di sini tadi dia belum punya rencana target setelah lulus mau kemana. Kemudian penjurusannya pun mereka juga masih bingung akan kemana. Berarti jelas kan jawabannya adalah E. Siswa mampu mengatasi kebingungan tentang rencana studi lanjutnya. Oke, kita lanjut. Sekolah diresahkan dengan aksi kekerasan dan tawuran yang terjadi antar siswa, antar sekolah setelah memberikan layanan psikologis kepada siswa yang terlibat tawuran. Guru BK juga melibatkan pihak lain yang lebih berwenang sebagai upaya menuntaskan masalah. Guru BK melakukan kolaborasi dan berkonsultasi kepada siapa terkait masalah tawuran ini tadi ya, tawuran kekerasan ya, kekerasan dan juga tawuran antar siswa bahkan antar sekolah
Nah, berarti kita harus kerjasama melibatkan siapa dan berkonsultasi dengan siapa. Nah, di sini, oke, untuk jawabannya apakah A, di sini ada aparat desa setempat, orang tua siswa dan pihak sekolah lainnya siswanya terlibat, ataukah sosiolog, orang tua siswa dan pihak sekolah lain yang siswanya terlibat? Sosiolog tidak ya. Nah, aparat desa setempat. Nah, ini tidak aparatnya. Kemudian ini ada lagi opsi C, ini orang tua siswa, pihak sekolah lain yang siswanya terlibat, dan kriminolog juga tidak ya. Nah, ini ada polisi, orang tua siswa, dan pihak sekolah lain yang siswanya terlibat. Atau di sini kepala sekolah, orang tua siswa, dan wali kelas. Nah, karena ini tadi yang berwenang kan yang ditanyakan. Berwenang untuk menghadapi masalah ini, berarti kita pilih yang ini ya, D, polisi, orang tua siswa, dan pihak sekolah lain yang siswanya terlibat. Oke, kita lanjut. Nah, tim guru BK di suatu sekolah akan menyelenggarakan suatu layanan bimbingan lintas kelas dengan topik pelajar tanpa kekerasan. Topik ini dipilih atas dasar kondisi faktual maraknya kasus perkelahian antar pelajar. Rancangan tujuan dan metode yang tepat dalam RPL bimbingan lintas kelas tersebut yaitu, nah ini terkait yang ditanyakan adalah rancangan tujuannya sama metode yang tepat untuk dilakukan itu yang apa. Kalau untuk tujuan siswa dapat mengendalikan emosi marah, metode kelompok jigsaw. Kalau ini tujuan siswa mampu melatih diri untuk membangun kultur kekerasan, metodenya cooperative learning. Tujuan siswa menyadari siklus kekerasan dan dampak terhadap diri dan orang lain, metodenya experimental learning. Kemudian tujuan siswa memahami arti dan bentuk kekerasan, metode problem based learning. Atau di sini tujuan siswa dapat bersikap lebih asertif untuk menolak ajakan untuk ikut tawuran, metodenya ceramah dan juga tanya jawab. Nah, di sini jawaban yang tepat adalah E ya, teman-teman. Jadi kita berikan ini dulu, sikap untuk siswa itu bisa asertif terlebih dahulu, menolak ajakan untuk ikut tawuran. Kemudian metodenya memang ceramah, tapi nanti akan ada sesi diskusi atau tanya jawab di sini. Oke. Nah, selanjutnya pujian yang diberikan kepada siswa merupakan salah satu bentuk penghargaan yang apabila diberikan secara tepat akan berpengaruh positif. Pengaruh positif yang dimaksud adalah membantu siswa melakukan introspeksi diri, atau untuk menyemangati siswa untuk berusaha lebih giat, atau menjadikan siswa untuk tidak rendah diri, membantu siswa mengenali kemampuan dirinya, atau membantu siswa mengabaikan kekurangannya. Nah, di sini tuh bentuk penghargaan ya, teman-teman. Dan pengaruhnya positif. Positif untuk siapa? Berpengaruh ke siswa kita gitu ya. Nah, yang dimaksud pengaruh dari positif ini apa? Ya, tentu saja dengan membantu siswa mengenali kemampuan dirinya. Nah, yang ini. Nah, kalau misalnya mengabaikan ya tidak ya, tujuannya bukan itu. Nah, kalau ini juga tidak kan, maksud menjadikan siswa untuk tidak rendah diri gitu kan, hanya dengan pujian. Berarti nanti dia akan ketergantungan dengan pujian. Menyemangati. Berarti kalau misalnya tidak ada pujian, siswa tidak akan berusaha lebih giat. Ini untuk mengenali kemampuan dirinya. Oke, kita lanjutkan. Dari hasil analisis kebutuhan, terungkap fakta bahwa kecenderungan siswa membuli teman-temannya semakin meningkat dari waktu ke waktu. Deskripsi rasional program BK yang dapat menggambarkan kebutuhan tersebut adalah, nah ini berarti apa teman-teman? Deskripsinya, deskripsi rasional program BK yang menggambarkan kebutuhan terkait ini, analisis kebutuhan. Terungkap ya fakta bahwa kecenderungan siswa membuli teman-temannya semakin meningkat. Berarti kita harus bagaimana?
apakah sekolah harus menghentikan problematika perundungan di sekolah, ataukah kekerasan telah menjadi kultur terselubung di masyarakat, ataukah program bimbingan harus didukung oleh keluarga dan sekolah, orang tua harus mendukung program anti-bullying, ataukah bullying perundungan berdampak negatif terhadap perkembangan emosional anak. Kalau ini jelas ya pasti akan berdampak negatif untuk perkembangan emosionalnya. Tapi masalahnya yang ditanyakan adalah deskripsi rasionalnya program BK yang menggambarkan kebutuhan terkait kecenderungan siswa membuli itu semakin meningkat. Berarti kita harus membuat sebuah program bimbingan yang harus didukung oleh keluarga dan juga sekolah. Jadi memang semuanya harus berkolaborasi gitu. Bu Ati, guru BK SMK Kencana Jaya, ingin mengetahui minat jabatan dasar siswanya, maka dapat menggunakan alat tes. Ini berarti langsung ya, mengetahui minat jabatan dari siswa itu menggunakan alat tes apa? Apakah litrop? Ini sudah saya berikan penjelasan semuanya. Kalau tes Kuder ini fokusnya pada pengukuran bidang minat yang luas. Nah, yang mungkin dimiliki seseorang, sehingga hasil tes akan menggambarkan bagaimana minat seseorang pada semua bidang. Jadi ini lebih luas. Kemudian ini ada WIS, menciptakan skala intelijensi pada anak-anak yang dikembangkan bersama skala. Ada WAIS, skala intelijensi dari Wechsler yang standar untuk mengukur potensi intelijensi subjek dewasa usia 16 tahun. Nah, bahkan di sini sebenarnya ada EPPS ya. EPPS itu nanti singkatan dari Edwards Personal Preference Schedule yang merupakan bentuk tes untuk mengukur kepribadian seseorang. Nah, berarti di sini karena ini minat, tapi ini juga ada minat jabatan. Tesnya itu adalah litrop, teman-teman. Tes litrop ini adalah untuk mengetahui minat jabatan dasar siswa gitu. Oke, kita lanjutkan. Seorang guru bimbingan dan konseling menetapkan tujuan layanan, yaitu siswa mampu mengenal bakat dan minat dalam dirinya. Deskripsi tujuan yang dirumuskan oleh guru BK sebagai realisasi. Deskripsi tujuan yang dirumuskan oleh guru BK sebagai realisasi layanan BK berdasarkan analisis kebutuhan. Apakah A, 85% siswa terindikasi memiliki kematangan karir yang rendah? Nah, kemudian apakah B, sebagian besar siswa bingung memilih kegiatan ekstra? Ataukah kebanyakan siswa tidak memiliki keputusan yang tepat? Atau 75% siswa berbakat unggul? Atau 85% siswa menunjukkan skala rendah pada perencanaan karir? Dilihat kembali tujuannya apa. Siswa mampu mengenal bakat dan minatnya dalam dirinya. Nah, bakat sama minatnya ya. Menunjukkan skala rendah dalam perencanaan karir. Kalau karir biasanya lebih ke ini ya. Perencanaan karir. Itu kemudian sebentar. Oke, kalau di sini untuk ini ya, yang A ini 85% siswa terindikasi memiliki kematangan karir yang rendah. Perbedaannya dengan yang E, siswa menunjukkan skala rendah dalam perencanaan karir. Beda ya, kalau ini indikasi kematangan karirnya kurang gitu kan. Kalau di sini menunjukkan skala rendah dalam rencananya gitu. Berarti jawabannya adalah yang E. Siswa karena di sini untuk mengenali bakat minat itu akan berkaitan erat juga dengan perencanaan karir ke depannya begitu. Meski Sani tahu kalau orang tuanya tak memiliki uang yang cukup untuk membelikannya tas model terbaru, namun ia selalu berpikir untuk harus segera membeli tas tersebut. Hal ini dikarenakan Sani tidak ingin terlihat jelek di depan teman-temannya. Selain itu, juga ia tak bisa menerima dicap sebagai anak miskin dan tidak mengikuti model. Kondisi yang dialami Sani ini dalam konsep konseling disebut apakah A, corak berpikir irasional? Nah, di sini cara berpikir yang tidak logis dan cenderung tidak mampu dicerna oleh akal sehat. Atau jawabannya adalah yang B, yaitu inkongruensi, jadi tidak serasi antara konsep diri dengan ideal diri ini ya Sani.
Nah, di sini kalau inkongruensi itu dapat terjadi ketika adanya perbedaan yang besar antara konsep diri seseorang dengan diri idealnya. Ataukah unfinished business, memori atau emosi yang berhubungan dengan pengalaman masa lalu? Tidak ya, kalau ini jelas sekali tidak ada pengalaman masa lalu. Atau disintegrasi kepribadian, ini berarti terjadi pertentangan antara kesadaran, ketidaksadaran, kemudian kesadaran dengan sebuah kenyataan, antara perasaan dan juga pikiran, antara penghayatan dan tingkah laku atau identitas gagal. Ini berarti ya dia tidak bisa mengenali identitas dirinya begitu, teman-teman. Nah, ini yang mana? Nah, bingung ya. Kalau irasional, rasional, tidak sih, di sini tidak ada yang tidak rasional gitu ya. Jadi memang masih bisa diterima ya kalau misalnya mungkin dia ada perasaan malu terhadap dengan teman-temannya dan tidak ingin terlihat jelek, tidak ingin terlihat miskin di hadapan teman-temannya begitu. Kondisi ini kita konsep konselingnya adalah sebenarnya masalah di ini sih, konsep dirinya si Sani ini ya, dengan diri yang ideal. Berarti yang B ya, inkongruensi gitu, teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Nah, panjang sekali ya di sini. Ini memang saya berikan penjelasan sekalian ke teman-teman. Joni adalah siswa jurusan Teknologi Informasi. Motivasi masuk SMK didasarkan pada keinginan sederhana, yaitu bekerja di sebuah BUMN. Hasil pengukuran bakat, Joni termasuk salah satu siswa yang berpotensi bagus. Dukungan orang tua juga cukup besar sehingga memenuhi fasilitas kebutuhan untuk kepentingan sekolahnya. Pada awal kelas 11, Joni merasa tidak nyaman dengan aktivitas pembelajaran sehingga memutuskan untuk mengundurkan diri. Atas kasus Joni tersebut, maka guru BK memberikan konseling. Agar tujuan konseling efektif, guru BK sebaiknya memilih pendekatan apa, teman-teman? Apakah A, terapi realitas? Ini bentuk ini ya, penanganan untuk memberikan rasa tanggung jawab si klien gitu agar muncul perasaan tanggung jawab. Kalau untuk yang rasional emotif itu jelas yang seperti saya jelaskan, adanya pikiran-pikiran irasional belief. Kalau konseling kreatif ini lebih menekankan kepada konselor itu nanti harus secara kreatif untuk melibatkan konseli dalam memahami masalah dari berbagai sudut pandang. Nah, artinya di sini adanya nanti ide-ide abstrak atau isu yang bersifat ambigu. Seorang konselor akan berupaya membuat ide atau isu tersebut secara konkret. Ataukah di sini SFBC atau berfokus pada solusi. Nah, ini fokusnya langsung ke masalahnya apa, langsung diberikan solusi. Nah, atau terapi Gestalt ini biasanya fokus kepada perasaan-perasaan klien gitu. Nah, kalau dilihat dari ini tadi, permasalahannya adalah dia sudah memutuskan ingin sekolah di SMK dia sendiri karena nanti ingin kerja di BUMN. Tapi kenapa tiba-tiba dia tidak nyaman? Berarti kan kita harus berikan rasa tanggung jawab kan. Otomatis jawabannya adalah yang A ya, teman-teman. Ini ada rasa tanggung jawab. Gitu. Nah, ini yang terakhir. Sebagai guru olahraga, Anda ditugasi melatih para siswa mempersiapkan diri mengikuti pertandingan basket antar sekolah. Jarak rumah Anda dengan tempat pelatihan basket memerlukan waktu 2 jam perjalanan. Sebagai guru, yang Anda lakukan apa? Apakah memberikan pelatihan sesuai program yang telah ditetapkan dengan penuh semangat? Ataukah meminta bantuan guru lain yang rumahnya dekat sekolah untuk melatih agar efektif? Saya rasa tidak ya, malah melempar tugas gitu ya. Meminta kepada siswa agar mendapat latihan secara mandiri, ini juga tidak bisa. Yang dia disuruh untuk melatih tapi malah menyuruh siswa berlatih sendiri. Kemudian menunjuk salah satu siswa yang menonjol juga tidak bisa. Membuat kesepakatan pelatihan dengan siswa sesuai dengan waktu yang kita bisa. Nah, gimana? Apakah yang A atau yang E? Kalau di A ini memberi pelatihan sesuai program yang telah ditetapkan dengan penuh semangat. Nah, harusnya kita kalau sebagai seorang guru, totalitas ya pastinya. Jadi kita harus memilih yang A, lebih ke pelatihan itu disesuaikan dengan program yang ditetapkan dengan penuh semangat. Gitu, teman-teman.
Nah, oke teman-teman, tak terasa kita sudah mengulas 20 soal. Ya, kita sudah bedah soalnya 20 ini. Tadi bersama dengan beberapa pemahaman-pemahaman dan juga keyword-keywordnya. Semoga bisa menambah pemahaman kalian ya teman-teman. Dan bisa sukses tentunya di UP PPG baik di akhir Desember ini yang akan ujian atau mungkin nanti di awal Januari gitu. Semoga kalian semuanya sukses teman-teman. Dan buat teman-teman, saya ingatkan kembali yang belum klik tombol subscribe untuk klik terlebih dahulu dan juga aktifkan loncengnya agar selalu dapat notif dari aku ketika share soal-soal yang lainnya ya. Dan buat teman-teman yang ingin diskusi juga bisa langsung menuju ke Instagram aku di siska_makuloh atau Messenger Facebook ya di Siska Wahyunitya Suratnaulandari atau juga bisa ke TikTok Siska Konselor. Okay, thank you very much for your nice attention. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.